Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat di masjid yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Tak lupa khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi serta kepada para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan kualitas dan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal ialah takwa. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kaum muslimin sebelum menghadap ke Baitullah Al-Haram pada saat itu. Tentu saja ada kaitan kuat antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Pada tahun 15 Hijriah, kaum muslimin berhasil melakukan Baitul Maqdis, yang dimana para uskup tidak ingin memberikan kunci kota tersebut kecuali langsung kepada sang khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu berangkat dari Madinah menuju Baitul Maqdis dan menerima kunci langsung dari para uskup. Beliau tidak menghancurkan gereja-gereja ataupun tempat-tempat ibadah yang sudah berdiri di sana, melainkan beliau memberikan janji akan keamanan dan kebebasan kepada para penduduknya. Ini adalah bukti bahwa Islam adalah agama keadilan. Ia bukan agama teror ataupun ekstrim. Tak ada permusuhan di dalamnya kecuali bagi mereka yang memulai permusuhan dan memerangi kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, problematika umat yang kritis dewasa ini adalah problematika Al-Quds, problematika Baitul Maqdis, tempat Isra dan Miraj Nabi, masjid mulia kaum muslimin yang ketiga, negeri Palestina tengah merintih, dikekang, dibombardir oleh Zionis yang bengis, kaum biadab, la'natullahu alaihim, semoga Allah memberikan balasan kepada mereka. Derita kaum muslimin di sana adalah derita kaum muslimin semuanya, karena sejatinya seorang muslim dengan muslimin yang lainnya bagaikan bangunan yang satu. Kaum muslimin tidak akan rela melepaskan haknya sedikit pun di Al-Quds. Yang terjadi di bumi Palestina adalah bukti kuat wajah Yahudi yang sebenarnya. Sungguh kita tidak akan bisa merasa aman, nyaman, senang sedangkan saudara-saudara kita di Palestina tengah merintih dikekang oleh Zionis. Getar perlawanan mereka adalah getar perlawanan muslimin semuanya. Begitupun dengan korban mereka. Korban muslimin di sana adalah korban muslimin semuanya. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ketegaran kepada mereka. Dan yakinlah akan pertolongan Allah. Karena Allah berfirman dalam kitabnya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di tengah pilunya keadaan muslimin, terutama di negeri Al-Quds yang terjajah, kaum muslimin sangat perlu melakukan usaha agar bisa menjadi kuat dan meraih kemenangan menghadapi kaum kufar, sekaligus menghindarkan diri dari sebab-sebab kelemahan umat ini. Kita mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala agar dibebaskan dari ujian yang amat berat ini. Maka dengan penuh keimanan dan kesabaran, agama Allah pastilah menang meski kebanyakan orang tidak menyadarinya. Wallahu ghalibun ala amrih walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sudah sunnatullah bahwa segala sesuatu pasti ada sebab dan caranya.
termasuk meraih kemenangan dan kekuatan. Maka marilah kita pegang sebab-sebab diberikannya kemenangan dan kekuatan oleh Allah dimanapun dan kapanpun itu. Di antara sebab-sebab diberikannya kemenangan dan kekuatan oleh Allah adalah yang pertama, tauhid dan ikhlas. Seorang mukmin yang berpegang kepada tauhid yang murni serta keikhlasan akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, keimanan serta melakukan amal-amal saleh. Yang ketiga, niat menolong agama Allah, karena dengan menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kita. Yang keempat, bersatu di atas al-haq, menyingkirkan pertikaian, karena pertikaian melemahkan barisan dan melenyapkan kekuatan. Yang kelima, menyiapkan diri baik jasmani ataupun rohani. Yang keenam, tawakal kepada Allah. Allah berfirman, "Iyang surukumullahu fala ghaliba lakum wa iyahdulkum faman dzalladzi yang surukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Jika Allah membiarkanmu, maka siapa gerangan yang akan menolongmu sesudah itu? Dan kepada Allah sajalah orang-orang mukmin bertawakal. Yang ketujuh, bersabar dan tetap tegar. Dengan kesabaran dan bertakwa, Allah akan memberikan penjagaannya. Yang kedelapan, menjaga sholat serta perbanyak dzikir. Dengan mengingat Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Yang kesembilan, jauhi jalan kesesatan, kemaksiatan serta kebidahan. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, perbanyak doa dan doa. Jangan lewatkan untuk memperbanyak doa untuk mereka, memperbanyak doa untuk mereka, karena mereka sedang berada di titik yang sangat menderita. Semoga Allah mengangkat derita mereka dan segera memberikan kemenangan untuk mereka. Kita memohon kepada Allah agar mereka dicatat sebagai syuhada dan segera diberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit dan yang terluka. Semoga Allah mengangkat musibah yang menimpa umat ini sehingga kita bisa nyaman, aman, tenang dan terhindar dari kutukan Zionis yang terkutuk itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa menjaga agama kita, akidah kita, umat kita, serta tempat-tempat suci kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya bagi kaum muslimin, baik secara individu ataupun masyarakat, bahkan pemerintahan, untuk turut andil dalam menyelesaikan permasalahan Al-Aqsa. Dengan membela dan membantu mereka, baik dengan ucapan ataupun tindakan, dari jarak jauh ataupun dari dekat, untuk menghilangkan segala kezaliman yang ada di sana, sehingga terbebaslah kaum muslimin dari genggaman Zionis Yahudi yang bengis. Ingatlah, dengan adanya solidaritas kaum muslimin terhadap saudara-saudaranya di Palestina, maka akan terciptalah optimisme mereka dalam mengalahkan kaum Yahudi di sana. Semoga Allah segera memberikan kemenangan bagi kaum muslimin sehingga kaum muslimin dapat memasuki Masjidil Aqsa, menunaikan ibadah di Baitul Maqdis dengan tenang dan khusyuk, dan terciptalah kejayaan Islam baik di tanah Al-Quds ataupun di belahan dunia yang lainnya. Marilah kita bantu dan topang kaum muslimin dengan segala cara yang memungkinkan, baik dengan memboikot barang-barang dagangan yang mendukung aktivitas Zionis di sana, ataupun dengan mengirimkan dana bantuan kepada mereka. Serta marilah bersungguh-sungguh berdoa agar mereka diberikan kemenangan dan ketegaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arzuqna tinabah wa arinal batila batil warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwaninal musliminal mustata'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwaninal musliminal mustata'afina fi Filistin. Allahumma munzilil kitab sari'ul hisab ihzimil ahzab. Allahumma ihzimhum wazilhum al-yahud. Allahumma ihzimhum wazalzilhum al-yahud. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahum wa salahul islam wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlul khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum.